Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sedang berada di kediaman Ustaz Abu Zubair dalam rangka bincang-bincang santai nih Ustaz pada pagi hari ini Ustaz. Kifahal Ustaz? Bukhair alhamdulillah, hayakallah. Gimana? Alhamdulillah baik Ustaz. Ya. Masya Allah. Gimana? Apa antum pelajaran bahasa Arabnya? Lagi lanjut nahu Ustaz. Lagi lanjut nahwu ya. Nanti gimana ini berangkat umroh harus udah bisa bahasa Arab kan? Masya Allah. Nah Ustaz. Tapi Ustaz, alhamdulillah pemerintah Arab Saudi sudah membuka ini Ustaz ya, perjalanan umroh Ustaz. Nah, sehingga ini menjadi berita gembira bagi kaum muslimin. Kami dengar Ustaz ada program umroh bersama Selatur. Mungkin Ustaz bisa beri penjelasan Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tentunya kita sangat bersyukur dan gembira sekali ya bahwa sekarang perjalanan umroh sudah normal kembali ya. Tidak ada lagi karantina. Dan di sana juga di Mekah, Madinah pun sudah biasa lagi, tidak ada pembatasan jarak ya dalam sholat. Nah tentu ini kabar gembira bagi kita semua, apalagi sudah 2 tahun lebih ya, sudah 2 tahun lebih itu kaum muslimin tidak bisa menunaikan umroh, bahkan haji sudah 2 kali haji itu terkendala. Nah ini tentu menjadi berita gembira khususnya bagi kita kaum muslimin yang sudah sangat rindu untuk berkunjung ke sana melaksanakan ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah saya mendapatkan amanah pula dari Selatur untuk menjadi penanggung jawab bidang syariahnya di Selatur, dan sekarang juga ikut insyaallah memajukan Selatur insyaallah. Nah jadi memang kita pondok pesantren ya, kita akan adakan program umroh juga bersama Selatur. Nah dan kita adakan di musim 1444. Sekarang kita masih 1443. tapi tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi sekarang Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan lagi sudah masuk tahun 1444 Hijriyah. Nah memang kita sengaja mulai buka untuk musim umroh pada tahun 1444 Hijriah. Insyaallah kita akan adakan untuk program pertama ini, kita mulai di bulan Agustus, kemudian September, Oktober, November, Desember. Sebenarnya sekarang sudah ada yang berangkat ya, cuma kalau sekarang kita buka untuk sekarang kan sudah mepet waktunya ya. Nah ini untuk umroh Syawal ini sudah ada juga yang berangkat ini, sudah ada yang terdaftar juga di Selatur. Nah sekarang ini yang program yang kita buat ini yang baru ini untuk musim umroh 1444 Hijriah. 3 bulan lagi ini ya sudah masuk itu. 3 bulan 4 bulan lagi, mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember dan seterusnya. Dan tentunya ini niat kita untuk menjembatani dan memfasilitasi saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang ingin menunaikan ibadah umroh atau haji plus ya, atau haji plus dengan nyaman, fasilitas yang tentunya diharapkan memadai, serta juga dengan pembimbing-pembimbing yang berkualitas, berpengalaman di bidangnya. Nah ini. Nah Ustaz, Ustaz nih sebagai pembimbing utama Ustaz ya di Selatur. Ya, betul. Kalau asatis yang lain siapa kira-kira Ustaz? Ya, selain saya sebagai pembimbing utama di Selatur, kita juga sudah mendapat persetujuan dari beberapa orang ustadz yang kita minta kesediaannya untuk ikut menjadi pembimbing jamaah dalam pelaksanaan umroh dan haji ini. Dalam pelaksanaan umroh yang musim 1444 ini, alhamdulillah kita insyaallah juga akan didampingi ada beberapa ustadz yang akan jadi pembimbing juga, diantaranya Ustadz Abdul Haris LC atau Ustaz Harpendra LC. Beliau ini alumni Universitas Islam Madinah di Fakultas Dakwah dan Usuluddin, dan juga beliau
wakil mudir di Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir. Nah, tentunya beliau juga sudah sering juga bolak-balik ya dan melaksanakan umroh. Nah, kita harapkan beliau membimbing jamaah bagaimana bisa menunaikan umroh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sembari membimbing umroh, beliau juga bisa mengajarkan, memberikan pengajaran-pengajaran kepada jamaah. Jadi selama dalam perjalanan itu bukan hanya sekedar didampingi umroh, tetapi juga belajar agama bersama ustadz yang membimbing. Ini yang pertama ya. Selain saya, kemudian Ustadz Abu Harith atau Harpendra LC. Kemudian ada juga Ustadz Arif Rinanda LC. Nah, beliau ini Ustadz Arif Rinanda LC ini beliau imam di Masjid Al-Ittihad, di Masjid Al-Ittihad Saffron atau Rumbai Pertamina ya? ya. Sekarang Pertamina ya. Di Masjid Al-Ittihad Rumbai ya, kita semua tahu ya Masjid Al-Ittihad di Rumbai. Dan juga guru atau pengajar di Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir. Nah, beliau juga alumni Universitas Islam Madinah sehingga tidak asing lagi dengan Arab Saudi tentunya. Dan beliau juga sudah familiar di sana sehingga beliau juga sudah familiar dan sering umroh. Maka ketika beliau membimbing jamaah, tentu beliau bisa untuk mengarahkan jamaah karena dia sudah hafal dan tahu situasi di sana ya. Kemudian juga kita mengajak Ustadz Mumuh Mukhtaruddin LC. Nah, beliau ini juga alumni Universitas Islam Madinah. Nah, alhamdulillah yang sudah tamat juga. Dulu beliau juga mengajar di Pondok Pesantren Imam Katsir, sekarang di kampung halamannya, dan beliau juga sudah setuju ya. Dan insya Allah akan membimbing jamaah juga. Nah, beliau-beliau ini tentu orang yang tidak asing lagi dengan perjalanan umroh dan haji yang sudah ada pengalamannya, dan saya tahu mereka itu bisa berinteraksi dengan baik dengan jamaah. Nah, tentunya akan ada ustadz-ustadz lain juga. Ya, ini diantaranya yang sekarang sudah memberikan persetujuan dan siap untuk bersama kita membimbing umroh ini di musim ini. Berarti Ustadz Mumu yang di Sukabumi, Ustaz? Ya, betul ya. Masya. Nah, ya sebagian jemaah selatur pasti tahu juga karena dia biasanya juga di sana ketemu ya dengan kita ketika beliau masih kuliah di sana dahulu. Nah, oh ya, Ustaz. Kemudian paket umroh ini pakai umroh apa aja, Ustaz, dan berapa biayanya, Ustaz? Ya, jadi memang selatur ada menawarkan beberapa paket ya. Ada paket ekonomi. Nah, ada paket reguler, ada paket VIP. Nah, ada ya yang paket yang membedakannya nanti antara paket ekonomi, paket reguler, paket VIP itu yang membedakannya nanti fasilitas hotelnya, akomodasi di sana. Ya, karena kalau di sana itu semakin dekat hotel ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tentu harganya juga semakin mahal. Itu satu. Kemudian kemudian juga beda di bintangnya lah. Ya, beda di bintangnya. Kalau paket ekonomi itu misalnya di bintang 3, maka di reguler itu bintang 4, dan juga jaraknya tentu ke masjid lebih dekat. Nah, ini tentu bisa maksud tujuannya kita menawarkan ada beberapa paket ini agar jamaah bisa menyesuaikan. Agar jamaah bisa menyesuaikan dengan kemampuannya. Sebenarnya pergi umroh itu kan yang kalau kita memang punya kecukupan silahkan mengambil paket yang layak bagi yang memudahkan kita, misalnya lebih dekat ke masjid. Kita bisa ambil paket VIP. Ya. Kemudian juga harga itu nanti tergantung jumlah kita pengen sekamar berapa. Nah, ya. Nah, kita pengen sekamarnya berapa itu juga tergantung di situ nanti. Misalnya untuk ada yang reguler ya, reguler bintang 4 misalnya ya. Reguler bintang 4 itu ada yang 30,9 juta sekamar berempat ya. Ada juga yang 31,9 juta itu sekamar bertiga. Ada juga 32,9 juta itu sekamar berdua. Misalnya Adi mau pergi sama istri berdua kan. Nah, ambil yang ini, yang reguler ini ya. Pakai reguler bintang 4. Nah, kemudian juga ini ada juga kita yang nanti harganya bisa lebih murah. Ada 28,9 juta juga.
Ya itu mungkin bisa jadi karena hotelnya lebih jauh. Dan juga kalau seandainya nanti penerbangan dari Pekanbaru, dulu kan ada penerbangan langsung dari Pekanbaru ke Madinah. Itu juga bisa lebih memotong harga sampai bisa 28 juta ya. Nah, tapi harga itu rating harganya itu dari 28,9 sampai 32,9 juta tergantung nanti paket yang kita pilih sebenarnya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan para jamaah yang ingin bersama sela. Nah, Ustaz, ini Ustaz menarik nih Ustaz. Ya. Tadi Ustaz sampaikan ada pilihan paket Ustaz ya, sesuai dengan kemampuan. Ya. Nah, ini ada contohnya Ustaz, kayak umpamanya kami dari teman-teman ingin menabung Ustaz ke Selatur setiap bulannya sampai nanti jadwal berangkatnya itu apa bisa Ustaz? Insya Allah kita bisa buatkan seperti itu. Kadang-kadang kan begini. Kadang-kadang kalau uang itu kita pegang, Ya, betul Ustaz. kita akhirnya uang itu hilang begitu aja. Kalau uang itu kita yang pegang, kadang waduh saya mau beli ini, nampak sesuatu yang menarik kita beli, akhirnya niat umroh nggak juga jadi. Nah, nanti kita buatkan tabungan khusus ya. Jadi teman-teman yang ingin menabung untuk bisa pergi umroh bersama-sama, kita buat programnya nanti umroh santri misalnya, atau umroh syabab, ya kan, nah, anak-anak muda misalnya mau umroh, kita buat programnya misalnya berapa bulan ke depan, misalnya setengah tahun ke depan, 6 bulan ke depan, atau misalnya kita buat dari sekarang itu program untuk sekarang 2022 ya, 2023 misalnya di bulan Februari, di bulan Maret gitu ya. Nah, kita buat nabung dari sekarang, atau Desember bisa juga. Dari sekarang ya sudah kita tabung, dan nanti bisa juga kita buatkan sesuai, misalnya anak-anak muda ini ingin dia yang hotelnya nggak perlulah terlalu dekat-dekat dengan masjid, yang penting saya kan pengen pergi umroh, pergi ke tanah suci kan, bisa saja, apalagi anak-anak muda cuma kan, anak muda insya Allah kuat dia kan. Nah, itu bisa kita buatkan paketnya. Bisa Insya Allah bisa. Kemudian Ustaz, untuk fasilitasnya apa aja Ustaz yang didapat oleh jemaah Ustaz? Ya, tentu fasilitas untuk jamaah yang didapat pertama ya tentu dia akan dapat seragam. Ya, dapat seragam untuk umroh, seragam baju koko, kemudian dapat kalau perempuan tentu baju gamisnya ya dengan jilbabnya, kemudian dapat koper untuk berangkat umroh, kemudian kain ihramnya, kemudian juga tentu dapat fasilitas tentu pesawat ya, pesawat itu pasti ya sudah kecuali yang pesawat domestiknya. Misalnya begini, paket yang sekarang ada itu kan yang untuk pesawat yang direct dari Pekanbaru ke Madinah kan belum mulai lagi sekarang. Jadi paket yang kita tawarkan ini sementara ini kita buat Pekanbaru Jakarta ke sana. Nah, ini tergantung nanti pesawatnya ya, pesawatnya itu fasilitas yang didapatkan di pesawat tergantung nanti pesawatnya. Dan ini untuk domestik itu belum termasuk harga tadi ya. Dari Pekanbaru ke Jakarta itu lain. Nah, kemudian di sana tentu dia dapat fasilitas hotel, makan ya, dan pendampingan. Nah, selama di sana itu dia akan didampingi oleh ustadznya, kemudian ada juga agen-agen kita di sana, agen-agen kita sela yang ada di sana yang akan ikut mendampinginya, memudahkan urusan Bapak Ibu para jamaah semuanya saat melaksanakan umroh. Nah, ini ya fasilitas yang didapatkannya. Nah, kemudian maskapainya apa yang ya, maskapainya itu kita ya diantaranya maskapai yang sering kita gunakan itu pesawat Saudia Airlines, Garuda, kemudian Qatar, Emirat. Di antara inilah kalau yang kita lewat Jakarta ya. Yang lewat Jakarta itu pesawat yang sering kita gunakan. Pesawat Saudia Airlines, pesawat Garuda, Qatar, pesawat Emirat. Nah, kalau dulu ada dari sini ya yang langsung Lion. Kalau dari sini dulu ada Lion lebih murah dia dulu dari sini. Cuma sejak corona kan tutup. Nah, kita berharap nanti ada lagi pesawat yang bisa langsung dari Pekanbaru ke sana lagi. Karena memang luar biasa pertama harga bisa dipotong, kita jemaah tidak perlu lagi membayar untuk ke Jakarta kan, tambahan tiket domestik, sehingga dia bisa gunakan untuk oleh-oleh untuk keluarganya nanti. Nah, Ustaz, cara mendaftarnya gimana Ustaz? Ya,
Bagi saudara-saudari kita yang berminat, Bapak Ibu, barangkali juga pengen umroh dengan anaknya, santri kan. Nah, bahkan nanti juga kalau bisa itu kita buat program umroh khusus untuk santri di musim liburan. Nah, dari sekarang kita akan rancang, kita akan umumkan juga kepada wali santri nanti di musim liburan di Desember. Desember itu kan ada sekitar 3 minggu libur biasanya, karena setelah semesteran itu. Nah, kita buat di situ umroh untuk santri. Nah, orang tua yang ingin anaknya umroh tidak perlu lagi dia membawa anaknya di jam-jam efektif KBM. Ustadz izin kami mau pergi umroh, akhirnya cabut 2 minggu, kan kasihan anak-anak ketinggalan pelajaran. Sekarang dia bisa dari sekarang ini. Kita akan umumkan buat program umroh untuk anak-anak itu kepada wali santri. Mereka bisa mendaftar. Nah, dari sekarang bahkan mereka sudah bisa mengangsur kan. Nah, Desember kan masih jauh ini. Sekarang kita baru di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, Desember 8 bulan ini. Ini sudah luar biasa. Kalau di seseorang itu menabung 3 juta 1 bulan, itu 8 bulan itu sudah bisa berangkat dia. Ya. Nah, itu luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan itu dimudahkan. Kita sangat ingin anak-anak kita, santri-santri itu yang berangkat umroh itu bukan sekedar pergi-pergi saja, tapi terbimbing. Kalau dia pergi dengan ustadznya, gurunya yang mengajar di pesantren kan, tentu dia di sana juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Selain ibadah, pendidikan selama perjalanan, bimbingan dari guru-guru yang selama ini juga membimbing mereka di pesantren. Nah, cara mendaftarnya tentu bisa mendaftar di nomor yang kita cantumkan ya di running text ya. Nah, mendaftar dan menghubungi nomor yang kita cantumkan dan kita akan bantu proses pendaftarannya. Bahkan kita akan ada orang yang akan menjemput nanti berkas-berkas yang dibutuhkan. Nah, untuk syarat tentu nanti bisa dihubungi. Kalau ada yang berminat, kita akan kirimi apa syarat-syarat yang akan dilengkapi. Nah, dan tentu diantaranya ya, sekarang untuk saat ini masih dibatasi usia ya. Biasanya kalau dulu kan kecil pun bisa dan segala macam. Sekarang masih dibatasi 12 tahun sampai 60. Oh, 60 maksimal saya. Ya, yang di atas itu belum, untuk karena masih suasana baru corona ini ya, belum dibolehkan untuk umroh. Nah, kecuali kalau ada surat-surat khusus mungkin ya, atau apa keterangan-keterangan untuk membawa anak kecil ya. Nah, pendampingan khusus lah mungkin. Tapi kalau 12 tahun sudah bisa, bahkan sudah bisa dilepas. Dia bisa rombongan santri umur kelas 1 MTS pergi bersama guru, itu sudah bisa sebenarnya. Nah, Ustaz. Nah, tadi itu pendaftaran secara online, Ustaz ya. Kalau umpamanya datang langsung ke kantor atau ke toko atau gimana? Ya. Di mana? Bisa. Jadi untuk santri atau wali santri, selain orang tuanya bisa mendaftar menghubungi nomor kontak yang dimaksud, bisa juga dia datang langsung ke kantor pondok pesantren Imam Ibnu Katsir ya, untuk bisa bincang-bincang, minta keterangan yang lebih jelas ya. Dan bisa juga ke toko Abu Zubair Hawari di Jalan Rumbai, di Jalan Yesudarso Rumbai nomor 399. Ya, tapi kalau ke pondok kan lebih enak juga sebenarnya para orang tua. Dan untuk kaum muslimin yang bukan santri juga bergabung, tentu akan bagus sekali ya. Orang-orang tua yang ingin menunaikan umroh dan haji bisa mendaftar menghubungi nomor kontak yang kita cantumkan, atau juga bisa langsung ke kantor Sela. Ya, ke kantor Sela juga bisa langsung, dan melalui kita juga bisa tentunya. Baik, itu mungkin. Nah, Ustaz, demikian sahabat-sahabat semuanya, bincang-bincang santai kami dengan Ustaz Abu Zubair Hawari hafizahullah taala. Nah, bagi sahabat yang ingin mendaftar umroh, bisa langsung seperti yang disampaikan Ustaz tadi, bisa langsung ke toko, kemudian bisa juga langsung ke office Selatur, bisa juga langsung ke pondok pesantren. Nah, dan hubungi nomor kontak yang bisa juga dihubungi nomor kontak yang telah dicantumkan nanti. Baik, sahabat semuanya, demikian bincang-bincang kami. Semoga Allah Ta'ala memudahkan niat kita untuk perjalanan umroh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.